Ini ada satu fenomena yang menarik mungkin ya, karena kita balik lagi pembahasan ke tadi tahun baru. Ternyata memang tadi juga sudah disampaikan banyak aspek-aspek madaratnya lah ketika terlalu bereuforia di tahun baru gitu ya. Nah barangkali ini bisa dilihat ada satu berita gitu kan ya, wah ternyata di tahun baru itu juga beberapa orang lah gitu ya, mereka lebih banyak minum minuman keras. Walaupun di sini polisi ternyata sudah sudah menggerebek lah gitu ya. Ada miras yang memang disiapkan khusus untuk tahun baru. Tapi kalau kita korelasikan sebetulnya tahun sebelumnya juga kan kita lagi Covid ya tadi ya. Iya betul. Dan alhamdulillah kita nggak ada perayaan yang berlebihan lah gitu ya. Apalagi sekarang dibatasi di tahun 2002 ini. Nah ternyata emang kondisi sosial kita ini tidak bisa dihindari gitu ya, terkait dengan berlebih-lebihannya gitu ya merayakan tahun baru tadi. Nah, bagaimana nih tips-tips buat audiens semuanya, semua jamaah di YouTube, barangkali bagaimana seharusnya kita menyikapi ini, terutama mungkin orang tua yang punya anak gitu kan ya gitu dan sebagainya gitu. Tadi saya sampaikan takdir aja kan nggak boleh, memubazirkan. Yeah. Memubazirkan. Jadi kan di dalam perayaan tahun baru itu banyak hal-hal yang mubazir juga tadi seperti petasan, kembang api dan lain sebagainya. Kalau uangnya dibagikan kan banyak orang yang tertolong lah, banyak orang yang bisa menikmati dari uang itu kan, baik untuk makan, untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah apalagi seperti yang tadi ya, itu mah udah bukan hal yang mubadir lagi, tapi hal yang haram. Betul. Hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu mah bukan hanya sebatas tahun baru gitu yang namanya miras itu di luar tahun baru pun itu kan tidak boleh dilakukan gitu ya, tidak boleh dilakukan, bukan hanya sebatas tahun baru, di luar tahun baru pun tidak boleh dilakukan. Nah maka di sini pentingnya peranan. Nah yang berperan siapa? Yang berperan itu semua stakeholder harus terlibat gitu ya. Semua harus terlibat, baik itu pemerintahan harus terlibat gitu kan, baik pun orang tua gitu ya, yang selanjutnya juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebagian orang, ya harus dilakukan oleh banyak orang. Misalkan ketika orang tua mengawasi anak-anaknya ketika malam tahun baru agar anak-anaknya tidak keluar rumah misalkan. Nah, misalkan pemerintah melarang itu, tapi orang tua membebaskan itu. Bahkan bisa saja terjadi hal-hal itu bukan di luar rumah, bahkan bisa terjadi di dalam rumah ya. Ketika misalkan uncontrol, misalkan orang tua yang tidak mampu mengkontrol anak-anaknya, hal itu kan bisa saja terjadi bukan di luar rumah, tapi justru terjadi di dalam rumah. Kalau di luar rumah mungkin itu akan banyak kan ya, dari pemerintahan, kepolisian dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa menghalangi hal itu terjadi. Tapi ketika di rumah kan pemerintah juga tidak bisa masuk. Tanggung jawab orang tua lah ya. Nah, orang tua atau mungkin di lingkungan masyarakatnya dari tokoh agamanya gitu ya, memberikan penyadaran. Karena sekarang ini banyak orang melakukan sesuatu itu dasarnya bukan karena kesadaran, tapi justru karena keadaan dan karena keinginan gitu ya. Peluang gitu ya. Kesempatannya terbuka lebar gitu. Nah, maka ini sesungguhnya bukan tugas personal, tapi ini adalah tugas bersama dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Betul. Tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun sinergitas antara satu dengan yang lain. Itu yang paling penting.